Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran matematika? Silahkan di rumah berdoa terlebih dahulu, kemudian dibuka buku paket matematika halaman 22. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi matematika di berbagai bentuk pecahan yang kedua, yakni nanti kita akan bersama-sama belajar mengenai pecahan desimal, kemudian yang kedua persen. Baik, jika sudah siap silahkan disimak video ini dengan baik ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Baik anak-anak, kita mulai dengan pecahan desimal terlebih dahulu. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Di sini Bu Guru sudah punya contoh, ada 3,14. Ya, 3,14. Kemudian pecahan desimal yang pertama adalah pecahan persepuluhan. Di sini ada 1/10 sama dengan 0,1. Jika kita bagi ya, 1 ini dibagi 10 maka hasilnya adalah 0,1. Anak-anak bisa menggunakan cara bagi kurung. 1 dibagi 10 adalah 0,1. Kemudian yang kedua ada pecahan desimal perseratusan. 1/100 itu nilainya sama dengan 0,01. Kemudian ada perseribuan. 1/1000 itu sama dengan 0,001. Nah, dari 3 bentuk pecahan ini maka bisa kita simpulkan jika pecahan desimalnya itu 0,1 ya, itu nolnya ada 1 ya, itu termasuk ke apa? Pecahan desimal per sepuluhan ya. Jika nolnya ada 2 maka itu per seratusan ini ya. Jika nolnya 3 ini maka itu per seribuan. Sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal atau sebaliknya? Caranya adalah yang pertama kita mulai dari pecahan biasa ke desimal terlebih dahulu ya. Caranya adalah dengan mengubah penyebut ya, itu menjadi persepuluhan atau perseratusan atau perseribuan. Contoh ya, kita mulai contoh pecahan desimal persepuluhan terlebih dahulu. Di sini ada 1/5. Kira-kira jika kita ubah 1/5 ini kan pecahan biasa ya anak-anak ya, akan kita ubah ke pecahan desimal. Caranya adalah tadi apa? Mengubah penyebutnya ya. Nah, angka 5 ini kan penyebut. Angka 5 ini penyebut dari pecahan 1/5. 5 dikali angka berapa yang hasilnya? 10. Maka itu penyelesaiannya adalah dikali dengan 2. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 2. Karena 5 dikali 2 itu sama dengan 10. 1 dikali 2 sama dengan 2. 5 dikali 2, 10. Jika sudah seperti ini, maka tinggal dibagikan. 2 dibagi 10 itu sama dengan 0,2. Ya. Selanjutnya, contoh yang perseratusan. 1/25 akan kita ubah ke pecahan desimal. Maka penyelesaiannya adalah 1 dikali 4, 25 dikali 4. Karena 25 kali 4 itu hasilnya adalah 100. Jadi mengubah penyebutnya menjadi 100. Nanti pembilang tinggal mengikuti ya. Hasilnya adalah 4/100. Maka ini ingat apa? Perseratusan, berarti kalau kita ubah ke pecahan desimal, nolnya ada berapa? Ada 2 ya, 0,04. Yang ketiga ada perseribuan. 1/125 akan kita ubah ke pecahan desimal. Maka sama ya caranya,
mengubah penyebut, tapi ini diubahnya ke 1000. Adalah ya, berarti 125 dikali berapa yang hasilnya 1000, yaitu dikali 8. Pembilangnya dikali 8, penyebutnya dikali 8. Jadi hasilnya ada 8 per 1000. Ingat ini per seribuan, jadi angka nolnya ada berapa? Ada 3 ya, tinggal 0,008. Itu cara singkatnya. Nanti kalau anak-anak mau menggunakan cara bagi kurung silahkan ya. Yang kedua adalah kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yang pertama itu ubah dulu ya penyebutnya ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Kemudian jika sudah diubah, carilah bentuk pecahan paling sederhana dari hasil operasi tadi ya, pengubahan tadi. Contoh di sini bilangan desimal ya, 0,5 akan sama-sama kita ubah ke pecahan biasa. Maka ingat 0,5 itu angka nolnya 1, maka diubah ke per 10-an ya, jangan diubah ke per 100-an karena nolnya ada 1. Maka 0,5 itu jika diubah ke bentuk pecahan biasa adalah 5 per 10. Apakah 5 per 10 ini sudah sederhana atau belum? Jawabannya belum ya, karena 5 ini masih kita bisa bagi dengan angka 5 dan 10 kita bagi dengan angka 5, maka menghasilkan 1 per 2. Jadi bentuk pecahan desimal ya, bentuk pecahan biasa dari bilangan desimal 0,5 itu adalah 1 per 2. Kemudian bagaimana dengan yang per seratusan, Bu? Mau mengubah pecahan desimal per seratusan ke pecahan biasa. Caranya sama ya anak-anak. Yang berbeda apa? Yang berbeda di sini adalah mengubah penyebutnya ke per seratusan ya, atau ke 100, karena di sini 0,05 nolnya ada 2. Nah, maka jika dituliskan ke pecahan biasa, 0,05 ini adalah 5 per 100 ya. 5 per 100 ini kita sederhanakan. Masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 100 dibagi 5, 20. Maka bentuk pecahan biasa dari bilangan desimal 0,05 ini adalah 1 per 20. Ya. Selanjutnya, bagaimana dengan yang per seribuan? Kita ada contoh lagi di sini, ada 0,005 ya. Jadi nolnya 3. Tulis dulu ke bentuk pecahan biasa. Ini di sini pindahkan ya 5-nya ke sini karena ini nolnya ada 3. Pindahkan ke sini jadi 1000. Jadilah 5 per 1000. Sederhanakan, bagi 5 lagi. 5 bagi 5 1, 1000 bagi 5 200. Maka bentuk pecahan biasa dari bilangan desimal 0,05 adalah 1 per 200. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah ya. Nah, itu tadi cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau bilangan desimal ke pecahan biasa. Sekarang tugas anak-anak adalah kerjakan buku paket halaman 28 ya, di sana ada beberapa soal. Cukup dikerjakan 1 sampai 10 saja di buku paket langsung, jangan lupa pakai caranya. Kemudian dikirim ke WA Bu Ria paling lambat Jumat pukul 11. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yakni hubungan pecahan biasa, desimal, dan persen. Anak-anak tentunya sudah mengetahui ya apa itu persen. Nah, di sini ada contoh ya. Ini ada sale ya atau diskon. Biasanya yang berhubungan dengan persen itu. Nah, bilangan persen ini menggunakan lambang persen. Ini lambang persen ya anak-anak. Contohnya 30% ini ya. Persen itu artinya apa? Per 100. 30% ini artinya atau sama nilainya dengan 30 per 100. Ya, sekali lagi Bu tegaskan,
30% ini sama nilainya dengan 30/100, atau jika kita sederhanakan kembali yakni bisa jadi 3/10. 30 bagi 10 dapat 3. 100 dibagi 10 dapat 10 ya. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Bagaimana caranya? Adalah mengubah penyebut pecahan ya, pecahan biasa itu ke atau menjadi 100. Di sini Ibu punya contoh 3/5 akan kita ubah ke persen ya. 3/5 ini merupakan pecahan biasa. Caranya bagaimana tadi? Dengan mengubah ya penyebutnya menjadi 100. 5 dikali angka berapa yang hasilnya 100 dikali angka 20. Pembilangnya tinggal mengikuti. Jadi 3 kali 20, 5 kali 20. 3 kali 20 hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 60. Ini sama Ibu terlewat ya, ditambah saja di sini. 60/100. Maka bisa kita tuliskan 60/100 itu adalah 60%. Jadi 3/5 ini sama dengan nilainya atau jika diubah ke persen adalah sama dengan 60%. Paham ya anak-anak ya? Tinggal diubah saja penyebutnya ke 100. Berapapun itu bentuk pecahan biasanya. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah persen ya ke pecahan biasa? Yakni mengubah bilangan persen itu menjadi bentuk pecahan yang berpenyebut 100. Kemudian jika sudah, sederhanakan pecahan tersebut ke bentuk yang paling sederhana. Di sini Ibu punya contoh 35%. 35% itu bisa kita tuliskan dengan berapa ini? 35/100. Maka masing-masing pembilang dan penyebutnya akan kita sederhanakan ya, karena tadi sudah diubah ke bentuk pecahan yang berpenyebut ratusan atau 100. Kita sederhanakan. Dibagi masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan angka 5. 35 dibagi 5 adalah 7. 100 dibagi 5 adalah 20. Maka bentuk pecahan biasa dari 35% adalah 7/20. Yang terakhir adalah kita akan mengubah pecahan desimal ke bentuk persen. Nah, silakan anak-anak boleh membuka buku paketnya ya di halaman sebentar, di halaman berapa ini? Di halaman 29. Di sana sudah terdapat contoh 0,12, 0,1. Nanti anak-anak tinggal mengamati ya. Nah, jika sudah selesai silahkan kerjakan buku paket halaman 28. Cukup dikerjakan nomor 1 sampai 10 saja ya. Hasilnya silahkan difotokan ke Ibu. Sama ya. Paling lambat itu hari Jumat pukul 11. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran matematika hari ini dengan baik. Ibu mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menerangkannya. Jika nanti masih ada yang belum paham atau belum dipahami, boleh WA Buria ya. Ibu tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.